Lanjut ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hasbun sebagai pengampu mata kuliah metodologi penelitian pada Universitas PGRI Semarang, juga kepada teman-teman di mahasiswa pasca sarjana Universitas PGRI Semarang yang kami banggakan. Untuk kali ini kami dari kelompok C akan membawakan presentasi makalah kami yang berjudul analisis data penelitian kualitatif. Di kelompok C kita ada 11 personel. Yang pertama Bapak Awan Topan, Bapak Muhammad Islauddin, yang ketiga Bapak Mas Ruhan, yang keempat Pak Purnomo, yang kelima saya sendiri Tri Budiono, yang keenam Bapak Arif Triyono, 7 Bapak Agus Dwi Prodo, ke-8 Bapak Nur Hidayat, ke-9 Bapak Darli, 10 Bapak Ilham Budiana, dan terakhir yang ke-11 Bapak Nunuk Riza Puji. Selanjutnya bahwa metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi di dalam metode penelitian itu ada 4 unsur yang penting, yaitu yang pertama cara ilmiah, yang kedua ada terdapat data, yang ketiga terdapat tujuan, dan yang keempat adalah terdapatnya kegunaan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode naturalistik, jadi natural ya, berlandaskan post-positivisme. Suatu realitas atau objek tidak dilihat secara parsial, jadi tidak dilihat secara perbagian, tetapi secara menyeluruh dan dipecahkan ke dalam beberapa variabel. Objek bersifat dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi utuh, relatif memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif ini merupakan relatif panjang, lebih panjang daripada penelitian kuantitatif. Dibutuhkan pengujian keabsahan data dan bersifat penemuan. Ini penelitian kualitatif. Selanjutnya di dalam analisis data penelitian kualitatif terdapat uji keabsahan, di mana uji keabsahan ini ada 4 poin, yaitu yang pertama kredibilitas, yang kedua transferability, yang ketiga dependability, dan yang keempat confirmability. Rancangan penelitian bersifat fleksibel, yang ditetapkan mempunyai kemungkinan berubah. Jadi sebelum turun ke lapangan itu bisa berubah sampai ke pada data yang terdapat di lapangan.
Dilakukan uji keabsahan data guna memastikan tidak ditemukannya informasi yang salah. Jadi harus diuji keabsahan datanya, sehingga memang benar-benar data itu didapat secara valid atau tidak sesuai dengan konteks penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah yang kita dapat dari latar belakang di atas, yaitu bahwa yang pertama, apa analisis data itu sendiri. Yang kedua, bagaimana teknik analisis datanya. Yang ketiga, bagaimana validitas dan reliabilitasnya. Yang keempat, bagaimana keabsahan datanya. Kemudian tujuan dari, sebentar Pak, belum itu. Kembali ke belakang, ya tujuannya ini. Jadi tujuan dari analisis data ini bahwa apa nanti kita bisa mengetahui apa itu analisis data. Yang kedua, kita bisa mengetahui bagaimana teknik analisis data itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana validitas dan reliabilitasnya. Dan yang keempat, kita bisa mengetahui bagaimana keabsahan datanya. Lanjut. Yang pertama, tentang analisis data. Jadi pengertiannya dari analisis data itu sendiri bahwa analisis data adalah proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara. Jadi proses melacak, proses mencari ya informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Kegiatan pada analisis data itu ya terjadi pelacakan, melacak sumber-sumber data, pengorganisasian. Jadi setelah data diperoleh nanti diorganisasikan sebagai data input. Setelah itu pemecahan dan sintesis ya. Pencarian pola serta penentuan bagian-bagian akan dilakukan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus, dan berulang-ulang. Jadi dalam penelitian kualitatif, itu data diambil secara terus-menerus sampai data itu jenuh. Ciri-ciri dari analisis data yang pertama adalah dalam penelitian kualitatif, datanya merupakan data natural setting atau alamiah. Jadi tidak dibuat-buat. Jadi apa adanya di lapangan. Apa yang dijumpai itulah data yang menjadi dasar penelitian kualitatif. Yang kedua, bahwa di penelitian kualitatif itu sudut pandangnya adalah sudut pandang subjek penelitian, di sudut pandang si peneliti itu sendiri. Yang ketiga, holistik dan tidak dapat diisolasi. Yang keempat, peneliti sebagai instrumen utama. Jadi yang mengolah, yang menggerakkan, yang mengorganisasikan itu peneliti, sehingga peneliti sebagai instrumen utama. Yang kelima,
Data kualitatif diungkapkan antara peneliti dengan informan. Yang keenam, sampel berdasarkan tujuan penelitian atau purposive sampling dan bukan sampel random. Yang ketujuh, analisis data induktif. Dan yang kedelapan, penyusunan teori data dari data lapangan. Lanjut. Mengenai teknik analisis data, di sini dalam penelitian kualitatif ini mempunyai dua bagian, yaitu sebelum di lapangan dan selama di lapangan. Untuk yang sebelum di lapangan, ini analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder. Jadi teori-teori dikumpulkan terlebih dahulu sebagai pendukung penelitian. Ya Yuda. Untuk paling kaweke cukup wantah nang kayak gelas. Ini akan menentukan fokus penelitian. Iya. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Selanjutnya selama di lapangan ini ada dua model menurut Miles and Haberman, ini model pertama, dan yang kedua dari menurut Spadrelli. Yang pertama menurut Miles and Haberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Di dalam model Miles and Haberman ini ada beberapa bagian. Yang pertama, data reduction atau reduksi data. Ini merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan mengubah yang tidak perlu. Jadi dalam reduction data ini disortir, mana yang pokok, mana yang tidak terlalu penting, maka akan dipilih sehingga menjadi perangkuman yang memang diperlukan. Yang bagian kedua, data display. Setelah dirangkum, dipilih yang pokok, difokuskan pada hal yang penting, maka disajikan dalam bentuk yang seperti teks naratif, juga dapat berbentuk sebagai grafik atau matrik, atau juga networking, jejaring kerja, juga bisa merupakan bentuk dari chart gitu ya. Bagian yang ketiga yaitu conclusion, conclusion drawing atau verification. Jadi kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, ini merupakan kesimpulan yang kredibel. Selanjutnya model kedua, model menurut Spadrelli. Ini aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Ini ada 4 model. Yang pertama, analisis domain. Ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti oleh objek penelitian atau objek penelitian. Yang kedua, analisis taksonomi. Ini domain yang dipilih oleh peneliti dan selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian, diperdalam ya. Contohnya untuk meneliti sebuah pendidikan dasar, ini
terdapat pendidikan dasar 6 tahun, juga ada pendidikan lanjutan 3 tahun. Ini dipisah, ya, dipisah. Jadi fokusnya di mana? Nah, kita masuk ke sebelum itu, Pak, ya, sebelum itu. Jadi sebelum masuk ke pendidikan dasar, fokusan dulu. Contohnya namanya kita fokus di pendidikan dasar, berarti yang skupnya SD. Nah, setelah itu berarti kita baru memfokuskan pada pendidikan dasar SD. Ini menggunakan analisis taksonomi. Selanjutnya, yang bagian ketiga ini analisis komponensial. Jadi domain diorganisasikan secara spesifik. Nah, ini beda lagi. Jadi ini langsung ke spesifik ke tujuan utama yang akan diteliti. Yang keempat, menggunakan analisis tema budaya. Ini merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Berdasarkan analisis tema budaya tersebut, misalnya data di judul penelitian baru. Ini menurut Oradelli. Selanjutnya mengenai validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Jadi validitas ini merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan validitas. Yang kedua, selanjutnya jenis validitas. Jenis validitas ini ada validitas internal, ada validitas eksternal. Untuk validitas internal, ini berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Jadi ketepatan ya, ketepatan desain penelitian ya, dari si peneliti dengan hasil yang dicapai. Kalau ini tepat, maka akan semakin valid. Yang kedua, validitas eksternal ini berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Jadi hasil penelitian itu bisa berefek atau matching atau valid dengan fenomena di luar. Ini berarti tingkat validitasnya itu bagus, validitas eksternal. Selanjutnya, yang kedua, reliabilitas. Ini merupakan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kualitatif itu sangat berbeda dengan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majmuk atau benda, dinamis ya, selalu berubah sesuai dengan mungkin keadaan sosial, keadaan alam, ya, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Ini dalam penelitian kualitatif. Lanjut. Nah, ini tabel perbedaan antara penelitian metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Dilihat dari aspek nilai kebenaran, untuk metode kuantitatif ini mengandalkan validitas internal. Kalau dalam metode kualitatif ini menggunakan kredibilitas. Dilihat dari aspek penerapan, pada metode kuantitatif ini validitas eksternal atau generalisasi. Untuk metode kualitatif menggunakan
transferability atau keteralian. Jadi bisa ditransfer ke luar gitu ya. Untuk dilihat dari aspek konsistensi, metode itu menggunakan reliabilitas. Pada metode kualitatif menggunakan auditability atau dependability. Dilihat dari aspek netralitas, metode kuantitatif ini menggunakan objektivitas. Untuk metode kualitatif ini menggunakan confirmability atau dapat dikonfirmasi. Selanjutnya, untuk uji keabsahan data, yang pertama kredibilitas, yang kedua transferability, yang ketiga dependability, dan yang keempat confirmability. Yang pertama, untuk kredibilitas ini ada 6 poin, yaitu perpanjangan pengamatan. Jadi untuk memperoleh data yang kredibel, maka pengamatan ini harus diperpanjang sampai benar-benar mendapatkan data yang valid. Yang kedua, peningkatan ketekunan. Jadi seorang peneliti harus bisa lebih tekun ya. Jadi dari awal penelitian sampai proses dan sampai akhir itu harus benar-benar ketekunannya meningkat. Yang ketiga, triangulasi. Ini menggabungkan dari beberapa metode. Contohnya dari pengambilan data menggunakan wawancara, ya, diperkuat dengan menggunakan model observasi. Nah, berarti ini penggabungan 2 ataupun 3 dengan cara yang lain, mungkin atau menggunakan tanya jawab ya segala macam. Ini nanti dikombinasikan menjadi satu data yang saling menguatkan. Yang keempat, ini diskusi dengan teman. Jadi peneliti bisa memperoleh data atau menguatkan data dengan cara berdiskusi dengan teman. Yang kelima, analisis kasus negatif. Jadi menganalisis kasus-kasus yang tidak biasa terjadi, ini namanya kasus negatif. Yang keenam, menggunakan member check. Selanjutnya, untuk transferability, ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Jadi setelah hasil didapat, maka diukur sebesar sejauh manakah ya, bisa diterapkan di populasi yang ada di sebagai objek tersebut. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Kalau penelitian satu bisa diterapkan di penelitian yang lain, ini berarti aspek transferability-nya ini tinggi. Lanjut. Yang ketiga, dependability. Dalam penelitian kuantitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulanginya atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Jika ada penelitian tetapi orang lain tidak bisa mengulangi, tidak bisa mereplikasinya, ini berarti penelitian tersebut tidak reliable.
Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian dari awal penelitian sebelum ke lapangan sampai pada terjun ke lapangan ini diaudit. Ya, ini jadi diaudit, di verifikasi, ini namanya uji dependability. Proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada. Nah ini ya, jadi ada datanya tetapi tidak melakukan proses penelitian. Nah ini maka bisa disebut penelitian tidak reliable atau tidak dependable. Jadi jangan sampai seperti data siluman ya, ada datanya tapi tidak dilakukan proses penelitian. Ini akan sangat aneh. Selanjutnya yang keempat, confirmability. Pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut uji objektivitas. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Jadi kalau hanya disepakati hanya 1 atau 2 orang saja, tapi yang lainnya menolak, maka ini belum bisa dikatakan objektif atau confirmable. Jadi pada penelitian kualitatif. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari apa yang telah disampaikan di depan, ini bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung dalam pengumpulan dan setelah selesai data dikumpulkan. Jadi analisis itu berproses terus. Analisis data selama proses pengumpulan data amat penting, artinya bagi peneliti untuk melakukan pengamatan terfokus terhadap permasalahan yang dikaji. Jadi proses pengumpulan itulah yang menjadi inti atau jadi ruhnya suatu penelitian. Yang ketiga, analisis data setelah data dikumpulkan merupakan kelanjutan dari analisis sebelumnya untuk memaparkan data secara sistematis ya, serta memastikan posisi, hipotesa, konsep atau pola yang telah dibangun berdasarkan data lapangan. Sehingga sarannya adalah seorang peneliti sebelum terjun ke lapangan maka diperlukan persiapan terlebih dahulu. Ya, semua yang dibutuhkan itu dipersiapkan ya. Teori pendukung, kajian-kajian teoritis ya, itu perlu dipersiapkan terlebih dahulu sehingga dalam pengambilan data di lapangan itu sudah arahnya sudah jelas ya, teknisnya sudah jelas, tidak membingungkan. Yang kedua, pengambilan data harus benar-benar valid ya, mungkin sampai 2 atau 3 kali pengambilan data sehingga data lapangan itu memang benar-benar sudah sampai tingkat jenuh dan siap untuk diolah. Demikian presentasi dari kelompok C ya, sub analisis data penelitian kualitatif. Dari saya ada kurang dan salah maka meminta saran, kritik, masukan dari teman-teman semuanya. Dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.